tentang Kepres nomor 22 tahun 2019 tentang kerja pendidikan dan kebudayaan hari ini Kamis 29 Desember 2019. Oh ya, mohon maaf, 26 Desember 2019. Diterbitnya Peraturan Presiden Kepres nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat melukai penggiat pendidikan non formal karena sesuai dengan isi Kepres tersebut dalam bab 2 organisasi kegiatan 1 struktur organisasi di pasal 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Bahasa, staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Sebelum pendidikan non formal yang terdiri dari PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, kursus dan pelatihan, serta pendidikan keluarga diwadahi oleh Direktorat Jenderal dan Pendidikan Masyarakat Dikmas. Sesuai dengan ini arahan Dirjen PAUD yang Dikmas Insinyur Haris Iskandar PhD, PAI Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah. Di saat audiensi Lembaga Mitra tanggal 23 Desember 2019 bahwa pendidikan kesetaraan dan keaksaraan akan bergabung dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dengan ketentuan program keaksaraan paket A dan paket B bernaung di Direktorat Pendidikan Dasar dan paket C bernaung di Direktorat Pendidikan Menengah, sedangkan kursus dan pelatihan diisukan bergabung dengan salah satu bagian yang mengembangkan vokasi dan dunia usaha dalam naungan Direktorat Jenderal Vokasi. Berarti program pendidikan non formal akan bercerai-berai di dua Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Vokasi dan Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah. Rumah besar PNF tinggal kenangan diganti dengan pecahan poin-poin yang tertampung di beberapa tempat. Kalau menunjuk kepada Undang-Undang 20 tahun 2003 bab 4 jalur jenjang dari pendidikan, pasal 14 berbunyi jenjang pendidikan formal terdiri atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya di pasal 26 ayat 3 berbunyi pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan dan perempuan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, maka struktur organisasi Kemdikbud yang bertuang dalam Kepres Nomor 82 Tahun 2019 bahwa Kemdikbud hanya mengembangkan dan melaksanakan fungsi pendidikan dalam kerangka berpikir sekolah saja tanpa melihat dampak pengembangnya prestasi dini, diri, minat, bakat, dan lain-lain, karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa yang banyak mengembangkan pendidikan di luar aspek sekolah formal justru Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas beserta direktorat yang mendukung. Oleh karena itu, kami DPW FK PKBM Provinsi NTB menilai Kepres nomor 82 tahun 2019 perlu ditinjau ulang kembali karena dengan beberapa analisa dan kajian. 1. Bertentangan dengan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, terutama pasal 13, 14, dan 15 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, karena jelas pasal 13 menyatakan bahwa jalur pendidikan ada 3, yaitu formal dan non formal dan informal. Sementara ketiga jalur pendidikan tersebut
belum nampak siapa yang bertanggung jawab di struktur Kemdikbud. Begitu juga halnya dengan pasal 20 tentang pendidikan non formal, pasal 27 pendidikan informal, dan pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini. Dengan masing-masing pasal memiliki jenis dan arah program yang banyak dan berbeda, sementara struktur Direktorat Jenderal PAUD di Dasmen Informasi yang ada hanya memiliki 3 direktorat, yaitu Direktorat PAUD, Direktorat Pendidikan Dasar Digas, dan Direktorat Pendidikan Menengah Dikmas, sementara dengan yang lain tidak terminal. 2. Penentuan struktur organisasi Kemdikbud hanya didasarkan pada urusan penjenjangan pendidikan formal, bukan hakikat dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ini akan membangun sebuah konsep pendidikan yang liberal, ritme tersekolah dan skill, tanpa mengembangkan aspek yang lain seperti keluarnya